Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Yuk kita belajar pada mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum belajar dan pembahasan soal, siapkan modul dan perlengkapan alat tulis. Sebelum latihan soal dimulai, kalian harus membaca modul yang sudah ada. Latihan di sini adalah menghitung metode ABC, Activist Based Costing, di mana metode ini menghitung atas dasar aktivitas perusahaan. Dalam penghitungan ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan konvensional berbasis unit. Ini bisa dihitung biaya produknya dengan tunggal atau departemental. Yang kedua, ada pendekatan ABC berbasis aktivitas. Dari kedua pendekatan ini, kita mencoba untuk pembahasan latihan soal. Yuk kita lihat dari soal yang ada di modul. Pada perusahaan merah putih terdapat 4 aktivitas. Kita lihat aktivitasnya ada 4. Pada tabel 4.1 di modul, tapi kalau kita lihat di layar, tabel 1. Aktivitas ada penggunaan kelistrikan, biaya sebesar 240 juta. Pengujian 120 juta, pengesetan 200 juta, dan penanganan bahan 160 juta. Ini informasi untuk aktivitas perusahaan merah putih. Selanjutnya ada informasi data produksi perusahaan merah putih. Di sini menghasilkan premium dan solar. Pada tabel 2, pengukuran penggunaan aktivitas, keterangan, ada unit produksi untuk premium 20.000, solar 200.000, biaya yang dibutuhkan premium 156 juta, solar 1.476 juta. Ada pemicu yang menghasilkan aktivitas. Di sini ada jam kerja langsung premium 20.000, solar 180.000, total 200.000. Jam mesin 10.000 untuk premium, 90.000 solar, maka jumlah jam mesin 100.000. Untuk production run, premium 40, solar 20, total 60, dan pemindahan bahan 120 untuk premium, solar 60, total 180. Dari data produksi ini baru kita bisa membahas soal yang diminta. Soal yang diminta berhitung dari produksi untuk metode ABC. Kita bahas dulu untuk metode ABC. Cara menghitung biaya produk perusahaan merah putih. Yang pertama, identifikasi aktivitas perusahaan merah putih. Aktivitasnya ada 4. Kita lihat di tabel 3. Dipicu oleh jam mesin menimbulkan biaya 240 juta. Aktivitas pengujian dipicu oleh jam kerja langsung menimbulkan biaya 120 juta. Pengesetan
dipicu oleh production rent menimbulkan biaya 200 juta. Penanganan biaya dipicu oleh pemindahan bahan. Oh ya, di sini untuk penanganan biaya aktivitasnya dipicu oleh pemindahan bahan menghasilkan biaya 160 juta. Dari 4 aktivitas, pemicunya juga 4, maka alokasi biayanya terdapat 4 juga. Ini untuk langkah pertama dalam menghitung metode ABC. Selanjutnya, kita kelompokkan dalam pool, kita kelompokkan aktivitasnya dengan menggunakan rasio. Rasio ini berfungsi untuk memudahkan pada saat pengelompokan aktivitas. Jadi, bisa kita gunakan atau kita abaikan. Sebaiknya untuk lebih mudah kita gunakan perhitungan rasio konsumsi di tabel 4. Aktivitas kelistrikan, pemicu jam mesin. Produk premium jam mesin 10.000 dibagi total jumlah 100.000, maka rasionya 0,10 atau 0,1. Untuk solar, jam mesin 90.000 dibagi total jumlah jam mesin 100.000, maka rasio 0,90. Pengujian pemicu jam kerja langsung. Untuk premium jam kerja langsung 20.000 dibagi total jumlah CKL, maka rasionya 0,10 atau 0,1. Untuk solar 180.000 CKL dibagi total jumlah CKL 200.000, rasio 0,90 atau 0,9. Sementara pengesehatan pemicu dari production run premium 40 dibagi dengan total jumlah 60, maka rasio 0,67. Sedangkan solar production run 20 dibagi dengan total jumlah production run 60, maka rasio solar 0,33. Penanganan biaya pemicu dari pemindahan bahan. Penanganan bahan, pemicu dari pemindahan bahan. Premium, kita lihat 120. Data ini bisa kita lihat di data informasi produksi dibagi dengan total pemindahan bahan 180. Hasil rasio premium 0,67. Solar pemindahan bahan 60 dibagi dengan total pemindahan bahan 180. Untuk solar rasio 0,33. Kalau kita amati dengan rasio yang sama antara premium yang sama, ini ada kelistrikan dan pengujian, rasionya sama, hasilnya 0,10 dua-duanya. Solar pun sama, rasionya 0,90 dengan aktivitas kelistrikan dan pengujian. Ini nanti akan mempermudah kita untuk mengelompokkan aktivitas. Yang kedua, pengesehatan dan penanganan bahan. Kita lihat juga rasionya sama. Untuk premium 0,67, sedangkan solar 0,33. Dari hasil ini kita sudah bisa melihat dan bisa mengelompokkan dari hasil rasio yang sama. Nah, kita save dulu. Langkah selanjutnya dalam pembahasan soal
adalah pengelompokan dari hasil rasio pada tabel 5. Diketahui dari rasio tadi pengelompokannya lebih mudah. Kelompok 1 hasil rasionya sama, maka aktivitas yang kita gunakan kelistrikan dan pengujian. Kelompok 2 pengesetan dan penanganan bahan. Sebetulnya untuk pengelompokan ini bisa kita ambil secara acak atau sembarang dalam satu kelompok, tetapi pada saat ini cenderung Ibu menggunakan yang dominan dari hasil rasio. Maka kelompok 1 kita jumlahkan biaya dari kelistrikan 240 juta ditambah dengan 120 juta, maka biaya per kelompok 1 360 juta. Sedangkan kelompok 2 aktivitasnya kita kelompokkan dengan hasil rasio yang sama, pengesetan dan penanganan bahan. Kita jumlah pengesetan 200 juta ditambah dengan 160 juta, maka biaya kelompok 2 360 juta. Kita sudah mendapatkan kelompokan aktivitas. Kelompok 1 totalnya 360 juta sama dengan kelompok 2 360 juta. Ini untuk langkah ketiga. Sedangkan untuk selanjutnya, pada saat menghitung tarif overhead dibebankan, tarif ini sudah ada rumusnya bisa kita lihat juga di modul, bahwa tarif untuk overhead dibebankan adalah anggaran biaya overhead per pool. Per pool ini berarti dijadikan per kelompok dibagi dengan aktivitas diestimasi per pool. Estimasi untuk kelompok 1 adalah jam kerja langsung. Sementara estimasi per pool untuk kelompok 2 kita menggunakan pemindahan bahan. Bisa kita lihat keterangan di sini. Pada kelompok 1 dipilih aktivitas pengujian dan digunakan jam kerja langsung untuk pemicu aktivitasnya. Sementara untuk kelompok 2, aktivitasnya adalah penanganan bahan yang memicu, ini menghasilkan pemindahan bahan. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk tarif overhead dibebankan kelompok 1 dari jumlah kelompok 1 360 juta dibagi dengan total jam kerja langsung 200.000, maka tarif kelompok 1 untuk overhead dibebankan menghasilkan 1.800 per jam kerja langsung. Nah, perlu diingat kelompok 1 tarifnya 1.800 per JKL. Sementara untuk kelompok 2 tadi kita sudah menghitung total biayanya untuk kelompok 2 360 juta dibagi dengan total jumlah pemindahan bahan sebesar 180. Kita bagi maka menghasilkan tarif kelompok 2 sebesar 2 juta per pemindahan bahan. Nah, ini yang perlu dicermati. Tarif ini sudah kita kelompokkan dari slide yang di awal. Hasil tarifnya berbeda untuk satuan. Satuan tarif kelompok 1 adalah JKL. Satuan tarif kelompok 2 pemindahan bahan. Kalau sudah kita temukan
tarif overhead dibebankan per kelompok, kita memasuki tahap akhir yaitu menghitung metode ABC. Sebelum menghitung metode ABC, kita lihat dulu di sini dimasukkan pada tabel 6 perhitungan biaya per unit dengan metode ABC. Dari hasil tarif biaya overhead kelompok 1, kelompok 2 sudah kita dapatkan tarifnya juga kelompok 1 1.800 per CKL. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Untuk menghitung premium pembebanan biaya, kita lihat ada objek biaya, objeknya dari biaya premium dan biaya solar. Pembebanan dihitung dengan mengalihkan, kita kalikan pengalian antara tarif pembebanan tadi kelompok 1 dikalikan dengan aktivitas sesungguhnya. Ini aktivitas untuk premium 20.000 menghasilkan premium itu 36 juta. Masih di kelompok 1, untuk tarif pembebanan 1.800 dikalikan dengan aktivitas premium 180.000. Maka untuk solar kita hitung menjadi 324 juta. Ini cara menghitungnya seperti itu. Untuk yang kelompok 2 tadi sudah menghitung bahwa tarif biaya overhead kelompok 2 adalah 2 juta. Kita kalikan dengan aktivitas sesungguhnya dari pemindahan bahan. Untuk premium 120, maka menghasilkan 240 juta. Tarifnya 2 juta, kalikan aktivitas 120, premium menjadi 240 juta. Sementara untuk solar, tarif sama untuk kelompok 2, 2 juta dikalikan dengan aktivitas 60, maka solar menghasilkan 120 juta. Kalau sudah kita jumlahkan dari biaya utama yang dibutuhkan untuk premium 156 juta ditambah dengan 36 juta ditambah dengan kelompok 2 240 juta. Maka total biaya manufaktur 432 juta. Ini total biayanya. Kalau kita akan menghitung per unitnya, maka tinggal dibagi dengan produk yang diproduksi dibagi 20.000. Maka biaya per unit untuk premium sebesar 21.600. Selanjutnya untuk solar, kita jumlahkan dulu biaya utama dari solar 1.476 juta ditambah dengan tarif kelompok 1 tadi dihasilkan 324 juta ditambah dengan kelompok 2 tarifnya tadi udah ketemu, kita hitung 120 juta. Maka total biaya manufaktur 1.920 juta. Ini totalnya. Sementara unit yang diproduksi untuk solar 200.000. Maka kita bagi untuk mengetahui biaya per unit. Ketemu 9.600. Oke, dari kedua ini premium per unit seharga 21.600, untuk solar 960.000. Selesai untuk menghitung pembebanan dari perhitungan biaya produk dengan metode ABC. Kita save dulu
untuk perbandingan antara metode APC dengan konvensional. APC sudah kita dapatkan. Kita lanjutkan untuk menghitung dengan pendekatan konvensional. Ada 2. Nah, perhitungan biaya pendekatan konvensional yang pertama dengan metode tarif tunggal, berarti aktivitasnya hanya 1. Kalau kita amati dengan soal yang sama, kita gunakan soal yang sama. Di sini ada biaya utama untuk premium. Kita lihat lagi, 156 juta. Unit yang diproduksi untuk premium 20.000. Jam kerja langsung yang dibutuhkan sama 20.000. Sementara untuk solar, biaya utama yang dibutuhkan 1.476 juta. Unit yang diproduksi 200.000 dan yang membutuhkan jam kerja langsung 180.000. Untuk menghitung di sini caranya ada 2, yaitu pembebanan tarif overhead. Tarifnya kita hitung dulu, yang dihitung berdasarkan jam kerja langsung. Menghitungnya bagaimana? Kita lihat rumusnya, tarif overhead, anggaran biaya overhead. Nah, anggaran biaya overhead ini kita melihatnya sebelum kita masukkan anggarannya adalah menghitung dari awal. Tadi di awal sudah ada, kita cari. Oke. Yang dibagi dengan aktivitas penggunaan. Aktivitasnya berapa yang kita gunakan? Nah, kita lihat di sini. 200.000. Oke. Yang digunakan adalah jam kerja langsung. Dari mana? 20.000 ditambah dengan 180.000. Maka jam kerja langsung yang dibagi menjadi ini 200.000. Maka menghasilkan tarif overhead 3.600 per JKL. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, kita mencocokkan atau betul tidak bahwa 720 juta pembebanan overhead dihitung dari tarif overhead. Tarifnya tadi udah ketemu, 3.600 dikalikan dengan JKL. JKL tadi sudah kita ketemukan, premium dan solar kita jumlahkan, hasilnya 200 JKL. Maka pembebanan overheadnya totalnya 720 juta. Ini sama dengan yang di atas kalau kita mau mencocokkan. Oke. Kita masukkan metode tarif tunggalnya. Kita lihat di tabel 7. Oke. Biaya utama sudah kita ketahui bahwa untuk premium itu 156 juta. Biaya overhead dari tarif tadi dikalikan dengan aktivitas premium 72 juta. Untuk solar, biaya utama yang dibutuhkan 1.476 juta. Sementara biaya overhead yang dibebankan 3.000, tarifnya tadi sudah ketemu, dikalikan dengan aktivitas 180.000. Maka solar biaya overhead yang dibebankan menghasilkan 648
juta. Total, oke, kita totalkan untuk premium. Kita jumlahkan dari kedua ini 156 juta ditambah dengan 72 juta. Biaya manufaktur 228 juta. Kalau kita mau mengetahui biaya per unit, tinggal dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, di sini unit yang diproduksi 20.000, maka per unitnya 11.400. Sementara untuk solar, nah solar kita jumlahkan berapa biaya manufakturnya dari 1.476 juta ditambahkan dengan 648 juta. Maka menghasilkan biaya manufaktur totalnya 2.124 juta. Sementara untuk unit yang diproduksi 200.000, maka biaya per unitnya ketemu 10.620. Ini untuk perhitungan tarif tunggal satu-satu. Oke. Kita save dulu untuk perbandingan. Nah, ini untuk langkah yang pertama, tarif tunggal. Kita lanjutkan untuk konvensional dengan metode tarif departemental. Departemental di sini, bila dalam proses produksi merah putih, kita umpamakan departemennya ada dua, yaitu departemen pembentukan dan perakitan. Nah, di sini harus ada tarif pembebanan overhead pada tiap departemen di dalam pabrik. Kita lihat tarifnya. Nah, di sini tabel 8, data biaya overhead dan penggunaan aktivitas untuk mengetahui tarifnya seperti apa. Nah, ini untuk tarifnya. Sebelum tarif, coba ada dua departemen, pembentukan, perakitan. Anggaran overhead untuk pembentukan 504 juta, perakitan 216 juta. Sementara aktivitas yang diharapkan ada jam kerja langsung untuk premium dalam pembentukan. Ini premium 14.000, solar 26.000. Maka departemen pembentukan untuk jam kerja langsung totalnya 40.000. Sementara untuk departemen perakitan, jam kerja langsung premium 6.000, solar 154.000, maka total departemen perakitan jam kerja langsungnya 160.000. Yang kedua, ada aktivitas yang diharapkan jam mesin. Jam mesin untuk departemen pembentukan premium 8.000, solar 72.000. Maka total jam mesin di dalam departemen pembentukan 80.000. Untuk departemen perakitan jam mesin premium 2.000, untuk solar 18.000, maka total jam mesin pada departemen perakitan 20.000. Nah, ini sudah diketahui. Ini untuk informasi biaya overhead dan penggunaan aktivitas tiap departemen. Karena kita akan menghitungnya dengan metode tarif departemen. Oke, hitungnya sama. Karena sudah ada rumus yang bisa kita gunakan dari materi yang ada di modul, bahwa untuk menghitung tarif departemen, menghitung tarif departemen untuk overhead, rumusnya anggaran biaya overhead departemen dibagi dengan aktivitas yang diharapkan tiap departemen. Dari data
tabel 8 anggaran biaya overhead departemen sudah kita ketahui. Untuk jam mesin totalnya adalah, nah ini untuk departemennya. Yang pertama adalah departemen pembentukan dulu, ada 504 juta dibagi dengan aktivitas yang diharapkan menggunakan jam mesin sebesar tadi dijumlahkan menjadi 80.000. Maka tarif departemen pembentukan menghasilkan 6.300 per jam mesin. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung. Yang kedua, departemen perakitan, kita gunakannya pembagiannya dari JKL. Totalnya sudah diketahui di awal di tabel 8, 216 juta dibagi dengan JKL 160.000. Maka untuk tarif overhead departemen perakitan ketemunya 1.350 per jam kerja mesin. Dari hasil ini nanti kita akan gunakan untuk menghitung metode konvensional dengan cara departemental. Langkah terakhir untuk departemental, maka biaya per unit produk merah putih dapat kita lihat untuk metode tarif departemental. Yang pertama ada biaya utama untuk premium itu 156 juta. Kita bahas yang premium dulu. Pada biaya overhead dibebankan departemen pembentukan. Nah, ini dari tarif dikalikan dengan aktivitasnya menghasilkan 50.400.000. Untuk perakitan juga kita kalikan dengan hasil tarif dikalikan dengan aktivitas, yaitu untuk premium 8.100.000. Sementara untuk solar, biaya utama yang dibutuhkan 1.476.000. Biaya overhead departemen pembentukan tadi menghasilkan 6.300 dikalikan dengan aktivitasnya. Untuk solar 72.000, maka menghasilkan 453.600. Nah, itu ulangi, menghasilkan 453.600. Ini untuk departemen pembentukan. Sementara solar dalam biaya overhead departemen perakitan, ini tarifnya sudah kita lihat, tadi sudah kita hitung, menghasilkan 1.350 dikalikan dengan aktivitas 154.000. Maka solar dalam departemen perakitan biaya overhead yang dibebankan 207.900. Biaya manufaktur tinggal kita jumlahkan. Oke. Premium dari 156 juta ditambah dengan 50.400.000 ditambah dengan 8.100.000, maka hasilnya 214.500.000. Ini untuk solar. Sementara untuk unit yang diproduksi 20.000. Nah, kita bagi ya, maka ketemunya 10.725. Ini biaya premium. Sementara untuk solar, total biaya manufakturnya kita jumlahkan juga. Biaya utama 1.476 juta ditambah dengan 453.600.000 ditambah dengan 207.900, maka ketemunya 214.500.
2.137.500.000. Unit yang diproduksi, nah untuk solar 200.000 kita bagi untuk mengetahui biaya per unit. Ketemunya 10.687,5. Nah, kita save ya biaya per unitnya untuk membandingkan. Oke. Selesai menghitung dengan metode tarif departemen. Tadi udah kita hitung metode ABC, menghitung metode konvensional dengan dua cara, tunggal dan departemen. Tinggal kita membandingkan. Kita bandingkan ketiga metode yang sudah kita hitung. Nah, perbandingan biaya produk konvensional dengan kontemporer atau dengan ABC sama. Dari ketiganya tadi kita sudah sama-sama mengetahui hasilnya ada, maka kita jabarkan di tabel 10. Perbandingannya dari hasilnya kita ada overhead dan biaya per unit. Karena produknya dua, premium dan solar, kita masukkan semua. Alokasinya ada 3, tarif tunggal, departementalisasi, dan ABC. Tinggal dari hasil tadi kita masukkan. Biaya overhead dibebankan untuk tarif tunggal premium 72 juta, solar 648 juta. Yuk kita koreksi. Sementara untuk departementalisasi, overhead yang dibebankan premium 58.500.000, solar 661.500.000. ABC overhead dibebankan premium 276 juta, untuk solar 434 juta. Nah, ini kita sudah menghitung dari hasil tadi. Sementara biaya per unitnya kita bagi dengan produksinya. Nah, untuk tarif tunggal, biaya per unit untuk premium 11.400, premium untuk departementalisasi 10.725, ABC 21.600. Nah, di sini perbandingannya harga per unitnya tinggi yang ABC. Sementara yang paling rendah adalah departemen atau departementalisasi. Ini biaya per unitnya rendah untuk biaya premium. Untuk solar, nah, biaya per unit untuk solar di tarif tunggal 10.620, untuk departementalisasi 10.687,5, sementara yang ABC 9.600. Ternyata lebih kecil dibanding dengan tarif departementalisasi dan tunggal untuk biaya per unit. Dari hasil ini bisa kita kesimpulkan bahwa pembebanan biaya overhead untuk produk premium dengan metode konvensional lebih rendah dibanding dengan metode ABC. Nah, ini ternyata konvensionalnya lebih rendah. Karena konvensional ini ada 2. ABC tinggi. Sementara untuk biaya overhead pembebanannya pada solar, produk solar, ternyata biaya konvensional lebih besar dibandingkan dengan metode ABC. Maka garis besarnya
menghasilkan. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang dipilih sebagai pemicu biaya pada metode konvensional dilakukan lebih banyak dibandingkan dengan metode ABC. Ini untuk menghitung perbandingan antara konvensional dengan ABC atau dengan kontemporer sama saja. Nah, apa yang perlu kita pilih dan kita cermati adalah pada saat penggunaan aktivitas untuk pemicu biaya. Nah, di sini pemicunya di awal sudah kita ketahui apa dari aktivitas apa tiap departemen, tarif tunggal, departemenisasi, dan ABC. Ini adalah langkah-langkah dari pembahasan soal yang ada di modul untuk membandingkan biaya produk per unit antara konvensional dengan ABC. Semoga dengan presentasi pembahasan ini kalian bisa memahami. Sebelum kalian melangkah ke sini, wajib membaca materi terlebih dahulu untuk memudahkan dalam mengerjakan kasus soal yang ada pada pembahasan ini. Cukup sekian. Terima kasih. Bila ada pembahasan dan tanya jawab, bisa disampaikan lewat grup. Semangat belajar. Jangan lupa sebelum belajar harus berdoa agar dimudahkan dalam menyerap ilmu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.